pengertian tambal tip top dan tambal tubeless. Nah, ini juga beda versi ya. Nah, ini bisa potensi terkena aquaplaning ya. Kalau misalkan upgrade ini, itu harus ada aturan mainnya. Halo bos, selamat datang di Teman Ngebengkel Season 2. Bersama saya Muhammad Haris, Kepala Bengkel Cabang Bos Tambun. Saya pengalaman di bengkel bos dari sejak tahun 2019. Dan cabang sebelumnya saya pernah di cabang Cibarusah, Cikarang. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bos. Kan hampir semua ban tubeless Pak. Apa sih perbedaan antara ban tubeless sama ban biasa? Oke, ban tubeless dan ban biasa itu perbedaannya yang pasti ya. Kalau ban tubeless itu tidak menggunakan ban dalam, terus juga dia dari struktur satu, ban dalam itu pasti kalau pada saat kena paku lebih cepat kempes dibanding dengan ban tubeless. Terus kedua, kelebihan dari ban tubeless itu perlawatannya lebih mudah, terus bannya lebih stabil. Terus kemudian lebih awet, ya kan? Nah itu ban tubeless sih seperti itu. Jadi ban tip top itu sebenarnya ya bahasa ban tip top itu ada dua versi ya. Jadi kalau di pasaran itu ban tip top itu bilang bahwa ban tip top itu adalah ban tubeless yang kondisinya masih 80-90% dan kategorinya juga ban tubeless sebenarnya. Dan kemudian ada pengertian tambal tip top dan tambal tubeless. Nah, itu juga beda versi ya. Jadi kalau tambal tubeless itu tambalan yang bisa dikerjakan atau dilakukan dari luar ya dengan menggunakan peralatan tubeless. Nah, kemudian tambal tip top itu adalah tambal yang ban tubeless harus dibongkar dan tambalannya itu posisinya ada di dalam bagian dalam ban gitu. Jadi nggak cuma di luar ya Pak? Iya, jadi nggak cuma di luar. Jadi perbedaan ban tip top secara tambal dan perbedaan secara bahasa pasar itu versinya seperti itu, seperti saya jelaskan tadi. Ya. Kalau ban itu bisa di-upgrade nggak sih? Misalnya kayak naik 2 ukuran atau malah diturunin 2 ukuran? Kalau ban di-upgrade itu pasti tentunya bisa ya, tapi harus diperhatikan juga ruang dari spakbor ya. Jadi ban naik 2 ukuran itu bisa lebarnya ya dari 205 55 ring 15 ke 215 55 15, itu berarti kan lebarnya yang naik ya, itu bisa. Terus juga ada yang naiknya pelek dari ring 15 menjadi ring 17. Nah, pasti profil ban itu harus menyesuaikan ya. Jadi pasti harus lebih tipis gitu dibanding ukuran standarnya. Nah, tapi memang kalau misalkan upgrade ini itu harus ada aturan mainnya dan juga standar resminya ya. Jadi total overall diameter ban itu nggak boleh kurang atau lebih dari 3% dari total diameternya. Itu aturan main upgrade. Jadi upgrade ban ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya daripada upgrade ban ini, satu, pasti cengkram atau daya cengkram ban itu pasti lebih baik. Terus juga tampilan juga lebih gagah. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu pasti satu, BBM lebih boros, ya bos. Terus juga tarikannya lebih berat. Nah, terus suspensinya juga lebih keras kalau profil bannya lebih tipis, gitu bos. Penyebab ban mobil itu cepat gundul satu sisi aja itu kenapa sih Pak? Jadi penyebab ban gundul satu sisi aja itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dari segi spuringnya. Kalau dia penggerak roda depan, itu spuringannya biasanya kalau makan bagian dalam, ini pasti two-in-nya yang bermasalah. Kalau dia makan bagian luar, itu two-out-nya bermasalah. Nah, jika ban itu gundulnya di bagian tengah, ini pasti dari tekanan angin bannya yang terlalu berlebihan. Dan kalau misalkan dia ausnya di kedua sisi, ini pasti dia biasanya kekurangan angin ban. Tekanan angin ban. Kalau ngomongin tekanan angin ya Pak tadi ya. Emang berapa sih kalau tekanan angin yang ideal buat mobil? Oke, tekanan angin yang ideal buat mobil itu, mari kita lihat dari biasanya masing-masing pabrikan itu sudah membuatkan standar. Di mana bisa dilihat, satu, ada yang di bagian pintu sebelah dalam, terus kedua juga bisa dilihat dari tutup tangki. Nah, tapi ingat ya bos, tadi kalau misalkan bos udah upgrade bannya tadi, nah itu standar ukurannya juga harus diturunkan atau dinaikkan, tergantung kondisi. Ada beberapa kondisi ya. Beberapa kondisi tadi, misalkan bos mau perjalanan jauh atau di tol,
itu baiknya ukurannya itu diturunkan 1 sampai 2 PSI dari ukuran standarnya. Atau bos tadi upgrade ban nih, upgrade gun. Nah, otomatis kan volume dari tekanan anginnya ini pasti akan lebih besar ya. Makanya tekanan anginnya harus diturunkan 1 sampai 2 bar tadi, tapi nggak boleh kurang dari syarat minimal. Ban itu minimalnya 28 PSI ya bos. Jangan sampai kurang dari itu. Nanti kalau kurang dari itu efeknya apa? Ya tadi pasti BBM juga lebih boros, terus ban juga ausnya akan lebih tidak merata di semua ban, seperti itu. Oke, itu kalau kurang angin Pak. Kalau ban diisi kepenuhan dari standar tekanannya itu bahaya nggak sih Pak? Oh pasti tentunya sangat berbahaya ya, apalagi kalau tekanannya berlebih dari ukuran standar dan toleransi yang saya sebutkan tadi, 2 sampai 2 bar, 1 sampai 2 bar. Karena apa? Karena kalau misalkan tekanan angin berlebihan itu pasti ya bantingannya juga keras. Terus yang kedua potensi pecah bannya itu lebih tinggi. Terus yang ketiga, pada saat kita jalan di permukaan yang tidak rata atau jalan gedek, pasti bunyinya akan geluduk-geluduk atau bergemuruh gitu sih. Oke. Bantingannya juga pasti lebih keras lah yang jelas gitu. Oke, itu ngaruh ke bantingan ya Pak? Bukan cuma masalah kaki-kaki atau shock breaker ya? Ya begitu. Jadi kalau misalkan shock breaker dan segala macam itu sih efeknya aja sih. Kalau kondisi justru ini ada 2 versi ya, ada kebalikannya. Misal kalau misalkan shock breakernya atau kaki-kakinya rusak, itu juga berpotensi merusak ban, kontur ban. Atau sebaliknya, kalau bannya juga terlalu berlebihan, kayak abses, terus tekanan anginnya berlebihan, nah itu juga potensi merusak kaki-kaki. Jadi ini 2 komponen yang saling berkaitan gitu. Ini yang faktor penyebab yang mana, yang jadi akibat yang mana, itu tergantung dari situasi dan kondisi tadi. Oke, jadi satu kesatuan gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, Satu kalau kesatuan gini gitu. bener gak sih Pak? Saya kalau misalnya isi ban tuh selalu sekarang tuh isinya ban nitrogen Pak. Sekarang ban nitrogen emang lebih baik Pak dari udara biasa. Terus bedainnya gimana tuh? Nah, kalau berbicara nitrogen dan angin biasa, sebenarnya sih bukan bicara lebih baik dan tidak baik ya. Dua-duanya juga sebenarnya memang punya kelebihan masing-masing. Poinnya adalah bahwa nitrogen itu memang mempunyai kelebihan daripada angin biasa. Karena sebenarnya nitrogen juga itu adalah awalnya dari angin biasa yang sudah dilakukan penyaringan sehingga mengandung kadar nitrogen itu 95 sampai 99%. Nah, beda dengan angin biasa. Kalau angin biasa itu kadar nitrogennya hanya 78% dan 21%-nya itu uap air dan gas gitu. Untuk biaya lebih mahal tapi ya? Ya, memang sih kalau nitrogen itu pasti ya akan lebih mahal ya dibanding dengan angin biasa ya. Tapi ingat ya, kalau misalkan bos semua ini habis perjalanan jauh dan mobil itu nggak ada akses di daerahnya masing-masing, itu nggak ada akses untuk pengisian nitrogen dan kemudian diisi angin biasa, ingat ya, harus dilakukan pengurasan kalau mau diisi nitrogen kembali. Jangan dicampur ya, karena kalau dicampur nanti fungsi nitrogennya itu akan berkurang. Oke, jadi emang harus kalau mau pergantian dia harus dicabut dulu, dikeluarin dulu yang angin biasa baru diganti nitrogen gitu ya Pak? Betul. Oke, kalau ini mitos atau fakta sih Pak, ban depan tuh lebih cepat aus daripada ban belakang? Mitos atau fakta, ban depan lebih aus daripada ban belakang. Nah, kalau misalkan penggerak roda depan, pasti ini fakta ya. Jadi faktanya pasti ban depan itu akan lebih lebih cepat aus dibanding ban belakang. Karena apa? Karena selain bergerak maju dan mundur, dia itu belok kiri kanan, dia juga menanggung beban mesin, terus juga beban transmisi dan beban traksi atau percepatan atau penurunan kecepatan kendaraan. Front wheel drive itu pasti fakta. Tapi kalau misalkan di mobil yang rear wheel drive ya itu tidak terlalu sih. Gitu. Tergantung penggeraknya ya dong Ya, Pak? tergantung penggerak pengendaraan tersebut. Kan ban ada tulisan rotationnya tuh Pak. Ya. Nah kalau kita salah pemasangan gimana Pak? Nah, kalau misalkan salah pemasangan rotasi, ini pasti fungsi ban itu tidak akan maksimal. Satu, pada saat kita berjalan atau berkendara di cuaca hujan, atau dia tidak akan berfungsi itu untuk pemecah airnya. Nah, ini bisa potensi terkena aquaplaning ya. Terus juga pada saat grid itu ya nggak maksimal. Momen pengereman juga nggak maksimal. Nah, terus ini juga bisa menyebabkan ban ini lebih cepat aus gitu. Bisa kasih tips gak sih Pak buat orang yang mau beli mobil bekas nih, gimana sih cara cek kondisi bannya masih layak atau enggak? Oke, bagi bos semua yang membeli mobil itu mobil bekas,
beberapa tips yang bisa saya kasih tahu. Yang pertama itu cek DOT ban. Ya, DOT ban itu apa? Itu adalah tahun pembuatan ban. Jadi memang ban ini kan ada masa kadaluarsanya ya. Jadi kita harus bisa lihat kalau misalkan memang DOT-nya sudah lebih dari 3 tahun. Nah, ini berarti harus perlu perhatian. Dan kemudian lihat mereknya, dari 4 ban ini mereknya sama enggak gitu kan. Emang kalau beda kenapa Pak? Ya kalau beda berarti kan ini customernya dari perawatan bannya itu aja sudah nggak aware dengan kondisi kendaraannya. Ini pasti dia perawatan atau histori sebelumnya juga pasti tidak akan, mobil ini pasti dijamin tidak terlalu bagus dalam perawatan gitu. Bapak punya nggak sih pengalaman cerita lucu gitu Pak? Oke, ada sih beberapa cerita lucu tuh seperti ini ya. Jadi pada saat ada customer datang, dia bawa ban dengan kondisi sudah pecah gitu. Nah ini kan otomatis di tambal tip-top juga nggak bisa, tambal tubeless nggak bisa, tapi tetap mau dipakai. Dia tipenya tubeless, tapi mau dipasang pakai ban dalam, kan lucu ya. Jadi kan sangat beresiko sekali gitu kan. Nah itu kita dengan berbagai macam hal kita berikan edukasi. Setelah mendapatkan edukasi, akhirnya ya customer itu walaupun kita ngerti lah pasti kenapa dia mau melakukan hal itu, pasti yang pertama ya terkait dengan budget ya. Itu jadi pertimbangan itu, daripada budget yang tidak seberapa dengan resiko yang diterima itu akan tidak sangat berbahaya dengan situasi dan kondisinya customer dengan ban seperti itu dan dipasang ban dalam, ya akhirnya dia jadi ganti sih. Itu sih menurut saya. Oke. Buat bos-bos kalau yang ada kendala atau masalah di mobilnya, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini karena 3 komen terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya. Yuk servis ke Bengkel Bos, teman servis kamu. Dah.